Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahillazi ja'ala siyami syahri ramadana min sya'airil islam. Faqad auzabahullahu ala ibadihil mu'minuna liyakunu wasilatah litathirin nufusi ala wa taqwiyatil iman. Tabarakalladzi ja'ala siyama min arkanid dini wa ja'alahu ibadah khalisah lillahi ta'ala. Maha suci Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Rasul kita, sang suri tauladan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kakak-kakakku sekalian, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang begitu besar, seperti yang dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam hadisnya, yaitu apabila tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3277. Hal ini menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan dan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita di masa lalu. Akan tetapi kakak-kakak sekalian, walaupun kita diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak godaan-godaan yang sering kita hadapi, terutama sebagai kita generasi Islam. Godaan-godaan ini meliputi banyak sekali. Ada godaan hawa nafsu, godaan lapar, godaan haus di bulan Ramadan. Godaan-godaan ini harus kita hindari. Nah, kakak-kakak sekalian, ada beberapa alasan kenapa generasi Islam sekarang ini sering terkadang terbuai oleh godaan-godaan ini. Dan kita perlu tahu bagaimana cara agar kita bisa melaksanakan atau memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Alasannya yang pertama yaitu kurangnya pemahaman agama. Makanya agama mengajarkan kita untuk mencari ilmu. Kemudian juga kita belajar agama ini untuk memperkuat iman kita. Jadi itulah pentingnya belajar agama ini. Beruntunglah kita yang dari kecil dahulu sering disuruh, dipaksa oleh orang tua kita untuk mengaji ketika sore. Yang kedua ialah godaan dunia modern. Godaan dunia modern ini memang terkadang membuat kita terbuai dan terkadang kita merasa bermalas-malasan ketika ingin melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita hindari, teman-teman. Dan yang ketiga ialah kebiasaan teman sebaya. Kebiasaan teman sebaya ini memang terkadang sangat-sangat mengganggu kita. Kadang teman sebaya ini mengajak kita berbuat maksiat, mengajak kita berbuat yang hal-hal yang tidak karuan. Teman merokok, kita ikut merokok. Teman batal puasa, kita ikut batal puasa juga. Inilah terkadang pengaruh dari teman sebaya yang harus kita hindari. Kemudian juga Banyu mengajak kakak-kakak sekalian untuk mengikuti yang namanya program Ramadan Reset. Ramadan Reset ini ialah memperbaiki diri di bulan Ramadan, memperbaiki ibadah kita dan memperbaiki akhlak kita. Oleh sebab itu kita terkadang banyak dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Nah, maka dari itu di Ramadan inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kesempatan mengikuti riset Ramadan ini. Yang pertama ialah memupuk kebiasaan baik. Yang kedua ialah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga, manfaat Ramadan Reset ini ialah memperbarui visi dan tujuan hidup. Dan banyak manfaat-manfaat lain yang bisa kita dapatkan di Ramadan Reset ini. Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk menanamkan Ramadan Reset ini. Yang pertama ialah menetapkan niat yang murni. Menetapkan niat yang murni bahwasanya ialah kita bersungguh-sungguh untuk berubah dan memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini. Tetapkan niat yang murni bahwasanya
kita memang berubah untuk Allah. Yang kedua ialah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Al-Quran? Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bahwasanya di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang lurus. Dan Al-Quran merupakan petunjuk yang menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga ialah meningkatkan kebaikan. Di bulan Ramadan ini kita harus selalu meningkatkan kebaikan kita. Apa itu kebaikan yang harus bisa kita lakukan? Yang pertama ialah kita bisa mengikuti tadarus di masjid. Yang kedua, mengisi majelis-majelis taklim yang ada di masjid. Kemudian juga kita bisa mengikuti buka bersama. Buka bersama ini yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Buka bersama jangan diisi dengan gibah, tapi isilah hal-hal yang positif. Kemudian juga kita bisa bersedekah. Di bulan Ramadan ini, disinilah kita bisa bersedekah pada orang-orang yang membutuhkan. Disinilah kita bisa mengeluarkan sebagian dari harta kita. Selanjutnya ialah memperbaiki hubungan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam risalah Tabukiyah, beliau menuliskan barang siapa yang membenahi hubungan dengan Allah, maka Allah akan membenahi hubungan dia dengan orang lain. Artinya, jika kita ingin membenahi hubungan kita dengan orang lain, kita harus membenahi hubungan kita dengan Allah. Kemudian, poin selanjutnya ialah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Di mana meningkatkan rasa syukur kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah. Apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita pakai, itu harus disyukuri oleh Allah. Nah, kakak-kakak sekalian, itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan di Ramadan Reset ini. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ampunan dan hidayah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah pesan apa yang disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.